Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan menjawab pertanyaan tentang mengapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum menyimak beberapa fakta dari pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui secara pasti mengapa wilayah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, fakta-fakta berikut ini adalah hasil dari pemikiran manusia berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Fakta pertama, kondisi alam Jazirah Arab. Kata Arab mengandung arti padang pasir, tanah gundul, dan gersang, tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Oleh karena itu, Jazirah Arab adalah wilayah yang panas. Tidak ada yang sanggup tinggal di daerah tersebut pada waktu itu, kecuali orang yang bermental kuat sehingga dapat bertahan hidup di tengah keterbatasan sumber penghidupan. Sebagai penutup Nabi dan Rasul yang ajarannya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah di tengah bangsa yang memiliki mental kuat sebagai bekal dasar dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, jika kita melihat peta dunia, lokasi wilayah Arab berada di tengah-tengah. Kondisi ini lebih mempermudah penyebaran ajaran Islam menjangkau ke seluruh penjuru dunia. Fakta kedua, kondisi masyarakat Arab dan sekitarnya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, penguasa dan pemimpin dunia saat itu adalah dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Selain itu, juga ada bangsa Yunani dan Hindustan yang budaya dan peradabannya mempunyai pengaruh cukup besar. Persia menjadi awal mula beragam paham, keagamaan, dan pemikiran, termasuk paham Zoroaster yang dipeluk penguasa Persia. Salah satu ajarannya adalah menyembah api dan memperbolehkan pernikahan seseorang dengan ibu, anak, atau saudaranya sendiri. What? No! Hanya menuruti hawa nafsu tidak manusiawi. Sedangkan Romawi diliputi oleh semangat kolonialisme. Mereka menggunakan kekuatan militer dan menjajah wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan dan mengembangkan paham Kristen yang telah dipermainkan sesuai kehendak nafsu dan ketamakan mereka. Akhlak bangsa Romawi tidak kalah rusak dari bangsa Persia. Kemaksiatan, kejahatan, dan kezaliman merajalela di seluruh pelosok negeri disebabkan melimpahnya pemasukan negara dan berlipat gandanya setoran pajak. Peradaban lainnya, yaitu Yunani, tenggelam dalam lautan tahayul dan mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kondisi ini mematikan potensi besar bangsa itu
dan tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Situasi serupa berlangsung di Hindustan. Kemerosotan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial terjadi pada saat itu. Wilayah Arab sendiri jauh dari ramainya peradaban-peradaban tadi. Kawasannya terpencil, bahkan terbelakang dari sisi peradaban, keilmuan, teknologi, dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban seperti Persia yang membolehkan apapun demi memperturutkan hawa nafsu. Bangsa Arab pada masa itu juga tidak memiliki kekuatan militer seperti Romawi yang dengan teknologinya menindas dan memperbudak bangsa lain. Bangsa Arab pada masa itu juga tidak pernah memikirkan ajaran pemikiran yang rumit seperti bangsa Yunani yang menyukai mitos dan tahayul. Keadaan mereka bagaikan bahan baku yang belum diolah. Jiwa mereka dalam kondisi fitrah manusia yang lurus. Oleh karena itu, mereka dinamakan kaum jahiliyah, yaitu kaum yang bodoh karena menjalani kehidupan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Bangsa Arab pada masa itu tega membunuh anak perempuan atas dasar malu. Anak perempuan dianggap beban. Mereka menyembah berhala yang dibuat dari berbagai benda. Bagi mereka, Tuhan harus berbentuk materi. Ada cerita terkait ini. Salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Umar radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam, pernah membuat patung dari roti. Patung itu disembah. Saat beliau lapar dan tidak ada makanan, patung itu yang disembahnya malah dimakan. Lucu ya? Bangsa Arab pada masa itu juga suka berperang antar suku dengan alasan berebut pengaruh. Yang menang pun jadi pemimpin suku. Saking sukanya berperang, bahkan mereka berperang di bulan-bulan yang diharamkan berperang. Padahal sejak zaman dulu Nabi Ibrahim alaihissalam berperang tidak boleh dilakukan pada bulan haram. Nah, sudah tahu kan kondisi masyarakat Arab saat itu? Kalau sudah tahu, kita bisa melihat bahwa ajaran agama Islam murni wahyu dari Allah SWT, bukan hasil dari ilmu pengetahuan manusia alias ciptaan manusia. Karena tidak mungkin orang Arab pada masa itu yang tidak punya bekal keilmuan dan peradaban bisa membuat ajaran Islam yang sempurna. Fakta ini diperkuat dengan sifat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ummi, yaitu ketidakmampuannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang tersebar pada saat itu. Pengetahuan yang beliau dapat murni wahyu dari Allah SWT. Setelah kita tahu kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita lanjut ke fakta ketiga. Adanya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim
yang masih berlaku di Mekah. Jazirah Arab memiliki banyak daerah, di antaranya Mekah, Taif, Yasrib, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak daerah tersebut, Mekah dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya? Ya, betul. Tidak lain adalah karena di Mekah berlaku sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim yang masih berlaku di Mekah diantaranya adalah pelaksanaan ibadah haji, tawaf, dan sa'i, penyembelihan kurban, dan mensucikan bulan-bulan haram. Akan tetapi, ajaran tersebut diselewengkan oleh penduduk Mekah, seperti tidak sempurna tawaf jika masih memakai pakaian, berkurban atas nama berhala, tidak atas nama Allah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah sebagai penyempurna dan memperbaiki ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang telah diselewengkan oleh kaumnya. Fakta terakhir, kelebihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa lain. Karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Jazirah Arab, sudah pasti bahasa kaum beliau adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, agar mudah dipahami dan diterima oleh kaumnya pada saat itu, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam disampaikan menggunakan bahasa Arab. Selain itu, bahasa Arab memiliki keunggulan daripada bahasa-bahasa lain. Bisa dikatakan, bahasa Arab adalah bahasa yang detail dari segala hal. Penulisannya, karakteristiknya, sastranya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, bahasa Arab membedakan kata tunggal, dual, dan plural. Bahasa Arab juga membedakan jenis kata laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Keunggulan ini termasuk bentuk kesempurnaan ketentuan Allah dalam mempersiapkan kelahiran ajaran agama Islam, sehingga Jazirah Arab dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah mengetahui fakta-fakta pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kan? Lalu kemudian, bagaimana ya Allah mempersiapkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah tauhid? Nantikan di episode selanjutnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oh iya, untuk kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, kalian bisa melihatnya di playlist ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.